Perkenalkan, nama saya Falisha Afifah sebagai manajer proyek. Perkenalkan, nama saya Rara Anggraini sebagai marketing eksekutif. Perkenalkan, nama saya Alfa Citra Arum sebagai analis data. Perkenalkan, saya Siti Rahma Maulia sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal sebagai IT Support. Perkenalkan, nama saya Nafi Bedna Bentar Ustarwo sebagai klien besar. Baik semua, seminggu lagi kita akan mempresentasikan peningkatan rencana strategi 2025 di depan klien yang memiliki potensial besar di perusahaan ini. Ini adalah peluang besar untuk kita. Saya ingin semua bekerja secara maksimal, tidak ada celah untuk kegagalan. Baik Ibu, data kinerja utama juga sudah saya kumpulkan. Target tahun lalu 12%, tapi realisasinya baru 8%. Di sini efisiensi biaya operasional juga masih minus 3%. Dari data kinerjanya, berarti kita perlu strategi promosi baru ya, terutama di digital. Selama ini promosi online kita memang belum maksimal sih. Oke, baik. Catatan kan sudah saya buat. Nanti akan saya bantu visualisasikan ke dalam bentuk slide agar mudah dipahami oleh klien nanti. Baik, saya pastikan juga untuk perangkat semuanya dan koneksi siap saat presentasi. Baik, kita lanjut ke tahap pengumpulan dan pengolahan data. Semua harus selesai sebelum latihan. Bagaimana dengan proses pendataannya? Dari laporan penjualan, di sini pertumbuhan pelanggan baru hanya 5%. Ini bisa jadi perhatian utama. Saya juga menemukan 3 faktor penghambat. Apa saja 3 faktor tersebut? Yang pertama itu promosi digital belum optimal. Kedua, data pelanggan belum terintegrasi. Yang ketiga, koordinasi antar divisi masih lemah. Jadi data terpisah, kita susah menargetkan pasar. Oke, baik. Nanti saya buatkan juga poin-poinnya dalam slide faktor penghambat agar lebih jelas. Dari hasil analisis yang telah saya terima, kita juga perlu membuat rekomendasi solusi. Jadi, apa usulan kalian? Baik Ibu, saya ingin mengusulkan penerapan sistem berbasis data seperti CRM, yaitu Customer Relationship Management. Saya setuju, kalau bisa CRM-nya berbasis AI ya, supaya bisa memantau pelanggan dan tren pasar otomatis. Implementasi CRM berbasis AI bisa dimulai pada bulan Februari hingga April tahun 2025. Saya akan menangani sistemnya tersebut. Baik, saya terima usulan kalian. Dan sekretaris, tolong masukkan usulan ke dalam slide presentasi. Baik, di slide nanti akan saya tambahkan rekomendasi utama, penerapan sistem CRM, dan rapat lintas divisi bulanan. Oke, ini slide utama sudah siap. Ada bagian data kinerja, faktor penghambat, rekomendasi, dan strategi peningkatan. Mungkin coba bisa dicek lagi. Oke, PPT sudah bagus, tapi kamu bisa tambahkan juga target utama ya. Seperti peningkatan penjualan 15%, penurunan biaya operasional 10%, dan kepuasan pelanggan 90%. Baik, akan segera saya tambahkan ke dalam slide. Oke. Semua file dan format sudah kompatibel di semua perangkat. Oke, bagus. Bisa dilanjutkan. Kita coba simulasi dari awal. Saya pembuka, lalu analisis data, jelaskan data, marketing presentasi strategi, dan sekretaris bantu visual. Baik, saya akan jelaskan angka penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan efisiensi biaya. Saya lanjut dengan strategi digitalisasi dan promosi terpadu. Slide sudah saya atur sesuai urutan bicara, font dan warna juga sudah disesuaikan. Semua perangkat aman, tidak ada kendala koneksi.
penjualan meningkat 8% tapi masih di bawah target. Kami juga menemukan beberapa kendala utama dalam promosi dan koordinasi antar divisi. Untuk mengatasinya, kami akan menjalankan strategi digitalisasi seperti penerapan CRM berbasis AI, kampanye digital, dan juga evaluasi lintas divisi setiap bulan. Rasanya disampaikan kenapa, tapi bagaimana sih akan memastikan sinkronisasi CRM berjalan lancar dan bisa digunakan oleh semua divisi. Kami juga sudah menyiapkan pelatihan internal dan juga standar operasional untuk menggunakan sistem CRM ini. Tahap implementasi akan dimonitor secara berkala mulai Februari hingga April tahun 2025. Terus untuk kampanye kita, apakah ada strategi khusus supaya bisa mencapai segmen pasar yang luas? Kami fokus pada segmentasi pelanggan dengan analisis data dari CRM, memanfaatkan AI untuk menargetkan konten digital dan bekerja sama dengan influencer yang relevan. Bagaimana evaluasi lintas divisi diterapkan? Apakah ada KPI yang jelas? Setiap divisi memiliki KPI bulanan terkait penjualan, efisiensi, biaya, dan kepuasan pelanggan. Laporan progres akan dikirim agar seluruh manajemen bisa memantau hasilnya secara real time. Baik, mengajukan saya ini jadwal implementasi dan laporan awal evaluasi dikirim. Siap, semua dokumen dan timeline akan segera dikirimkan. Saya kenal prestasi kalian ya, terstruktur dan berkasi data. Ini menunjukkan si kalian serius dan profesional. Saya menantikan hasilnya dasar strategi ini. Terus komunikasikan jika ada kendala yang masih investasi. Oke, berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 26 Oktober pukul 9 hingga 9.15 waktu Indonesia Barat dengan topik peningkatan perencanaan strategi 2025, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan menerapkan sistem CRM berbasis AI mulai Februari 2025 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelanggan dan koordinasi antar divisi. Yang kedua, evaluasi bulanan akan dilakukan oleh setiap divisi untuk memantau progres dan memastikan strategi berjalan sesuai target. Yang ketiga, tambahan anggaran promosi sebesar 15% disetujui untuk memperkuat pemasaran digital dan memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, program pelatihan staf akan dijalankan selama 3 bulan pertama tahun 2025 guna meningkatkan kemampuan tim terhadap sistem baru. Yang terakhir, fokus utama strategi 2025 mencakup digitalisasi sistem kerja, peningkatan efisiensi operasional, dan kolaborasi lintas divisi. Dengan demikian, seluruh peserta rapat sepakat untuk melaksanakan rencana strategis tersebut secara terkoordinasi dan akan menyiapkan rencana kerja inti sebelum akhir Desember.